sehingga kita diberikannya kesehatan ya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke sekolah ini dan mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, jadi untuk proses pembelajaran kita lebih berkah lagi, apa yang Ibu sajikan ke kalian dapat kalian terima dengan baik. Ibu meminta salah seorang dari kalian memimpin doa. Silakan, Zidan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Ada teman yang kalian tidak hadir hari ini? Ya. Hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah hadir semua. Nah, jadi anak-anak sekalian, agar pembelajarannya kita lebih bersemangat lagi, bahkan jadikan kalian yel-yel ya, berupa semangat. Semangat ya. Nah, jadi apabila Ibu sebut semangat pagi, kalian jawab semangat, semangat, semangat pagi ya, seperti itu. Nah, apabila Ibu sebut siap untuk belajar hari ini, kalian jawab siap, siap, siap. Nah, seperti itu ya. Ikuti Ibu. Ibu mulai. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat pagi. Siap untuk belajar hari ini. Siap, siap, siap. Nah, terima kasih anak-anak sekalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi anak-anak sekalian, pembelajarannya kita hari ini adalah lingkungan hidup. Ada yang tahu definisi lingkungan apa? Definisi lingkungan hidup atau pengertiannya. Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Zidan. Tempat tinggal. Tempat tinggal. Ada lagi yang lain? Andini? Ya. Lingkungan hidup adalah? Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubung di berbagai. Ya, berarti lingkungan adalah segala apa? Kasih besar suaranya ya. Nah, ada lagi yang lain? Definisi lingkungan hidup? Definisi lingkungan hidup. Lestari? Kesatuan ruang. Kesatuan ruang? Kesatuan ruang? Nah, jadi betul semua yang kalian bilang ya. Definisi lingkungan tadi menurut Zidan itu ada tempat tinggal, kemudian menurut Lestari itu kesatuan ruang. Nah, sekarang definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ada yang bisa menyebutkan? Definisinya adalah Firza. Ya, Firza. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, seperti itu. Jadi lingkungan hidup menurut Undang-Undang tahun 2009 Nomor 32 menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang ya. Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, kekuatan, dan makhluk hidup itu sendiri. Ya, yang saling mempengaruhi. Itu adalah definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, sekarang lingkungan hidup, Ibu mau tanya lagi. Ibu sekarang yang sedang berdiri, kemudian ada temannya kalian ini, kemudian ada tumbuh-tumbuhan di luar pohon-pohon, itu masuk mati atau hidup? Hidup. Disebut apa itu? Biologi. Biologi. Nah, kalau sekarang meja, papan tulis, infocus, laptop. Nah, ini hidup atau mati? Mati. Disebut apa dia? Biologi. Biologi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan kalian tulis ya. Ini, silakan kalian tulis anak-anak sekalian. Melalui kajian literatur, penayangan gambar dan pengamatan video pembelajaran yang disajikan oleh guru, peserta didik diharapkan mampu menganalisis komponen lingkungan hidup dengan benar. Silakan ditulis anak-anak sekalian. Nah, itu ya tujuan pembelajarannya, silakan ditulis. Kemudian yang kedua, melalui penayangan
peserta didik mampu membandingkan komponen lingkungan hidup dengan benar. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui penayangan video pembelajaran dan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik atau kalian mampu memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat permasalahan lingkungan hidup dengan benar. Dan yang terakhir adalah melalui penayangan video pembelajaran dan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan benar. Nah, sudah selesai ditulis semua? Sudah ya? Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian pretest. Pretest ini tujuannya untuk mengetahui kompetensi kalian sebelum Ibu ajarkan materi, ya. Nah, Ibu bagikan, silakan kalian jawab di situ saja ya. Pretestnya ada 5 nomor, silakan kalian kerja. Jadi silakan kalian jawab saja di sini, ya. Kalian jawab mengenai pendapatnya kalian tentang materi yang sekarang. Silakan kalian jawab saja ya menurut kalian. Ibu beri waktu 10 menit. Dikasih waktu 10 menit ya. Kalau silakan kalian jawab pretestnya sesuai yang kalian ketahui, ya. Ini contohnya ya. Ini tidak dikasih mati-mati ini saya makan lagi ini baru sehitung 10 ya kan berarti 1 Jawab sesuai yang kalian ketahui saja ya. Biar teruskan dulu. kompor juga ini jangan-jangan ketika kamu sudah berhenti waktunya kemudian kalau sudah benar-benar waktu habis apa itu sudah habis dari sini itu namanya habis.
Di situ kan pengetahuannya awalnya kalian apa itu definisi lingkungan, kemudian apa itu faktor biotik dan biotik. Faktor biotik apa saja? Faktor biotik apa saja? Nah, kemudian apa yang terjadi akibat dari permasalahan lingkungan hidup dan upaya apa saja yang kalian lakukan untuk mengatasi itu, untuk melestarikan lingkungan hidup. Menit lagi ya. Jawab saja sesuai yang kalian ketahui. Lestari ya sudah. Silakan kalian jawab menurut pemahaman kalian, karena ini hanya tes. Ibu mau lihat kemampuannya kalian sebelum menghidupkan mati, ya. Lestari bersamanya. Nah, kemudian tulis namanya sudah ya. Nah, kemudian Lestari, Nadia, Aisyah sudah. Intan sudah? Nah, Intan, kalau Intan sudah. Tulis namanya ya, Irza. Safil, tulis namanya sudah. Sudah?
Fadil. Udah. Sama ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Waktunya 5 menit lagi. Untuk prikesnya kita. Sudah? Kita sudah. Susan? Tesnya sudah. Berapa orang lagi? Ya, Andini. Sudah. Aja. Fajar, terus nama. Berapa orang lagi? Susan, kemudian Zainab. Suci. Muin. Dua orang lagi ya.
dan pretest. Jadi pretest ini ibu ingin mengetahui kompetensi awalnya kalian ibu memberikan materi. Nah, sekarang perhatikan di slide yang ibu sajikan lewat PPT ini materinya kita. Tujuannya kita sudah bahas ya. Nah, kemudian sekarang, nah, apa perbedaan dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3? Nah, di sini kalian perhatikan ada pohon, kemudian ada seperti kebun ya, kemudian ada gambar kedua ada matahari, kemudian ada petani, kemudian ada hewannya ini pas sapi ya. Nah, kemudian di samping sini ada udara, kemudian ada suhu, temperatur ya. Nah, dari ketiga gambar ini apa maksudnya? Apa maksudnya ya? Kalian bisa tanggapi ketiga perbedaan gambar ini. Kan kita sudah ibu anggarkan tadi persepsinya itu kayak tadi itu lingkungan hidup apa, kemudian lingkungan hidup terbagi menjadi ada berapa lingkungan hidup? Ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Jadi kalau ibu sajikan gambar begini, kalian pasti sudah ada di pikirannya kalian. Nah, di sini kan ada manusia, ibu sudah contohkan tadi juga. Ada pohon, ada tumbuhan. Kemudian gambar yang keduanya ada matahari, ada burung, ada petani, manusia. Kemudian di gambar ketiganya ada mataharinya, kemudian ada suhunya, ada tanah. Berarti ini adalah faktor biotik dan abiotik ya, biotik. Nah, di biotik ini tunjukkan pada mana? Gambar mana? Ada gambar 2 juga ya, ada gambar 1 juga. Nah, di situ ada apa saja yang kelihatan biotiknya? Ada tumbuhan, kemudian ada hewan, kemudian ada manusia. Nah, pada saat gambar ketiga di sini sudah ada menunjukkan faktor abiotik. Nah, apa saja di sana faktor abiotiknya? Ada matahari. Kemudian ada lagi temperatur, suhu. Kemudian ada udara. Adalah tanah. Itu yang kita pelajari hari ini ya. Nah, sekarang, nah ini tadi, apa itu komponen biotik? Jadi komponen biotik adalah komponen dalam suatu ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup. Pada makhluk hidup yang ada di bumi. Dan komponen ini dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat organisasinya. Biotik, berarti ya. Nah, biotik yang pertama adalah individu. Ada yang tahu individu? Individu adalah satuan terkecil dari organisme. Contohnya seperti ada seperti ibu sendiri ya. Berarti dikatakan individu. Kalian perseorangan itu dikatakan dengan individu. Kemudian yang kedua adalah populasi. Ada yang tahu populasi pengertiannya adalah? Jadi itu kumpulan individu yang hidup bersama dan Menempati pada waktu dan tempat yang sama. pada waktu dan tempat yang sama. Populasi yaitu kumpulan jenis individu jenis menempati suatu tempat yang sama. Yang ketiga sekarang adalah komunitas. Firza, bisa disebutkan apa pengertian komunitas? Komunitas adalah Yaitu populasi yang hidup bersama di suatu lingkungan dengan geografis dan waktu yang sama. Nah, jadi komunitas adalah kumpulan populasi ya. Kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat yang sama. Dan yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem yang kita sudah pelajari semester kemarin adalah siapa yang tahu? Ekosistem. Ya, Lestari. Ekosistem adalah tatanan komunitas secara menyeluruh yang saling berinteraksi. yang saling berinteraksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah biosfer. Nah, biosfer ada yang tahu apa biosfer? Apa? Jangan ambil lagi. Siapa lagi? Ulda. Biosfer adalah Yaitu lapisan kehidupan di permukaan bumi yang meliputi seluruh ekosistem, daratan ataupun perairan. Antara komponen ekosistem tersebut terjadi interaksi dan saling membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, itu adalah pengertian biosfer. Jadi biotik berdasarkan tingkat organisasinya ya. Berarti kalau tingkatan itu mulai dari yang kecil sampai terbesar. Kayak individu seorang dulu. Kemudian populasi, kumpulan dari individu. Populasi, kumpulan dari individu. Kalau komunitas
biosfer. Jadi biotik itu berdasarkan tingkat organisasinya dia ada 5. Dibagi menjadi tingkatannya ada 5. Jadi pertama individu, nah ini individu tadi ya. Nah kemudian yang kedua adalah populasi, yaitu kumpulan individu yang hidup bersama pada waktu dan tempat yang sama. Kemudian yang ketiga adalah komunitas. Komunitas tingkat yang ketiga yaitu semua populasi yang hidup bersama di suatu lingkungan. Kemudian ekosistem. Ekosistem juga kumpulan dari populasi, komunitas ya. Komunitas dan saling berinteraksi satu sama lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah biosfer, yaitu lapisan kehidupan di permukaan bumi yang meliputi seluruh ekosistem, baik daratan ataupun berair. Nah, itu berdasarkan tingkat organisasinya. Kalau biotik yang menurut peranannya, nah tadi berdasarkan tingkat organisasinya ya, berdasarkan peranannya dibagi menjadi 3. Apa saja itu ada? Produsen, dan pengurai. Nah, produsen dulu. Ada yang tahu pengertian produsen? Menghasilkan. Ya, Lestari. Produsen komponen biotik autotrof yang dapat menghasilkan makanan meliputi tumbuhan, fitoplankton, archaea dan gangga. Ya, itu adalah produsen. Atau kata lainnya itu adalah penghasil ya, penghasil atau dia bisa membuat makanan sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah konsumen, heterotrof. Ada yang bisa sebutkan konsumen atau heterotrof? Konsumen adalah ya, Firza. Konsumen adalah komponen biotik yang makanannya bergantung pada organisme lain. Ya, jadi artinya heterotrof ini karena tidak dapat membuat makanannya sendiri, maka kita bergantung kepada yang namanya produsen. Karena produsen tadi itu yang menyiapkan makanan. Jadi konsumen adalah pemakai. Nah, dan yang ketiga adalah pengurai, dekomposer dan detritivora. Ada yang bisa jelaskan? Komposer ya, Abil. Komposer merupakan dekomposer adalah organik bisa makhluk hidup menjadi zat anorganik. Nah, itu adalah dekomposer. Kalau detritivora apa? Detritivora dia makhluk hidup yang bisa menguraikan sisa-sisa makanan atau sisa makhluk hidup. Nah, ini produsen sudah kita bahas tadi. Kemudian konsumen. Konsumen adalah komponen biotik yang makanannya bergantung pada organisme lain. Kemudian pengurai. Ini tadi pengurai dekomposer merupakan organisme yang bertugas mengurai zat organik sisa makhluk hidup menjadi zat anorganik. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Nah, sementara detritivora adalah organisme yang memakan sisa makhluk hidup yang sudah mati. Nah, sekarang kita bahas komponen abiotik. Abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang dapat mempengaruhi ketahanan abiotik pada lingkungan sistem tertentu. Apa saja komponen abiotik? Ada sinar matahari, udara, suhu, air, tanah dan air. Nah, sekarang berikut komponen abiotik yang pertama kita bahas adalah sinar matahari. Jadi sebagai pusat tata surya yang memancarkan sinarnya, matahari sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup, ya, bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi dengan menghangatkan bumi hingga memungkinkan terjadinya kehidupan bagi tumbuhan. Nah, ibu contohkan apabila matahari tidak berlangsung, tidak kehidupan yang berada di bumi ini. Tidak ya? Ya. Tidak ada berlangsung karena kita sangat membutuhkan yang namanya sinar matahari. Begitupun dengan kita tumbuhan, hewan dan juga manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah suhu. Suhu mempengaruhi segala aktivitas makhluk hidup. Nah, jadi kita ini di Indonesia sudah ditentukan suhunya berapa derajat. Nah, ada kalau sudah melebihi berapa derajat, nah itu kan sudah masuk dia kayak macam panas ya. Nah, kemudian kita punya tropis. Kalau di daerah kutub berarti menyesuaikan ya dia punya makhluk hidup. Jadi suhu ini yang hidup bertahan hidup antara 0 derajat sampai 48
45 derajat itu suhu normalnya kita. Ya, apabila di atasnya itu sudah mungkin sudah panas atau suhunya itu mungkin kita kegerahan ya. Nah, itu suhu. Kemudian yang ketiga adalah air. Nah, air juga merupakan faktor abiotik yang sangat kita perlukan. Nah, di mana air merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan meskipun bukan salah satunya unsur yang diperlukan dalam kelangsungan hidup. Nah, ini contohkan juga tadi apabila air tidak ada, bagaimana kehidupan yang berada di dunia ini? Tidak akan berjalan ya? Tidak. Kita kehausan. Apa yang kita pakai mandi? Nah, begitu juga tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air, oksigen untuk melakukan proses fotosintesis. Itu air juga ya. Nah, sekarang udara. Nah, udara juga sangat perlu ya kita butuhkan. Udara merupakan sejumlah gas yang membentuk atmosfer yang menyelimuti bumi. Udara juga apabila tidak ada, tidak akan terjadi kehidupan di dunia ini. Kita menggunakan udara untuk bernapas. Begitu juga hewan-hewan yang lain. Begitu juga tumbuhan. Memerlukan udara, oksigen dengan air untuk proses fotosintesis. Dan yang terakhir adalah tanah. Tanah merupakan penampakan daratan yang berbentuk dari proses alih beberapa zat mineral dan organik yang berlangsung sangat panjang di bawah pengaruh faktor-faktor lingkungan, iklim, suhu, tekanan dan organisme. Tempat kita berpikir sekarang adalah tanah, ya. Nah, jadi apabila tanah tidak ada juga tidak akan menjadi kehidupan di dunia ini. Nah, sekarang sudah selesai ya kita bahas tentang biotik dan abiotik. Nah, sekarang perhatikan video pembelajaran berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Komunikasi. Permasalahan ekonomi sekarang ini mungkin ada sedikit ya, khususnya Indonesia. Masalah ekonomi itu sendiri bisa dilihat karena paparan dan karena alam manusia sendiri. Begini macam-macam permasalahan ekonomi itu yang perlu diperhatikan. Satu, masalah pencemaran sungai. Masalah ekonomi yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 60-an dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti kita industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. Dua, kerusakan hutan. Permasalahan ekonomi yang sering terjadi di Indonesia saat ini adalah kerusakan hutan. Dari pembunuhan hutan, penebangan area sampai pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Keinginan dibiarkan pada alam hutan di Indonesia bisa berkurang, kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil. Tiga, banjir. Banjir sudah menjadi masalah ekonomi yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan musim hujan, kadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia dan daerah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia yang bencana. Ini sendiri dalam beberapa wilayah Indonesia memastikan pengelolaan air tidak baik dan penjagaan area sungai. Empat, pencemaran udara. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kendalian yang terjadi, akan tetapi ada juga dampak negatif yang terjadi dari permasalahan pencemaran udara. Dan tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. 5. Penurunan keragaman hayati. Menurutnya keragaman hayati juga Silakan ditulis permasalahan yang penting itu ya. Yaitu alat komunikasi sekarang ini juga sebagai untuk memperoleh informasi pengambilan kota dan kota secara jauh dan kemudian menjadikan acara ekonomi sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga sedang berkurang dan makanan berkurang. 6. Sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Tidak hanya tanah dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya permasalahan lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil terlalu berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi dari pengelolaan sampah yang sudah diuraikan dan lain sebagainya. Itulah beberapa permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat agar bisa ditangani dengan baik. Ada banyak hal yang memicu rusaknya lingkungan hidup. Penyebab utama dari permasalahan lingkungan hidup adalah industri dan hasil kendaraan.
Kita komunitas serta pasif belajar menjadi salah satu penyebab utama dari persembahan rohani. Cemaran udara juga bisa terjadi karena banyak racun dan gas dari industri, pabrik, dan juga sisa pembakaran bahan bakar. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global juga bisa memicu kerusakan lingkungan hidup. Nah, setelah kalian melihat video permasalahan lingkungan hidup tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Nah, di situ ya. Informasi apa yang kalian dapatkan? Bahwa 7 permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Nah, tadi itu yang pertama adalah Masalah pencemaran. masalah pencemaran di sungai. Pencemaran sungai. Yang kedua adalah hutan. Yang ketiga banjir. Yang keempat Pencemaran udara. dan yang kelima adalah Penurunan kadar hayati. 6. Sampah yang menumpuk. 7. Pencemaran tanah. Nah, setelah kalian lihat tadi, nanti kalian akan komunikasikan dampak-dampak yang terjadi akibat dari permasalahan lingkungan hidup tadi. Kayak banjir, bagaimana Mas dia punya dampak nanti di kehidupan selanjutnya. Begitu juga pencemaran tanah, pencemaran apa tadi? Penumpukan sampah. Nah, kemudian yang ketiga nanti kalian simpulkan ya. Kalian simpulkan bagaimana cara untuk melestarikan lingkungan hidup. Nah, jadi sekarang anak sekalian, Ibu akan bagikan kalian kelompok dan Ibu akan bagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, silakan duduk ya berdasarkan kelompok. Ibu bagikan kelompok ya. Kelompok 1 Intan, Suci Nur, Asyifa dan Kezia. Silakan diatur tempat duduknya ya, atau bergantian saja dia punya yang Ibu bacakan tadi. Silakan duduk sesuai kelompoknya. 1 adalah Intan, Suci Nur, Asyifa dan Kezia. Sudah? Intan, mana Intan? Intan, Suci Nur. Intan, Suci Nur mana? Ya, 2. Kita yang nanti bergeser ke sini. Kezia, 1 lagi adalah Asyifa mana? Nah, jadi bisa mundur ke belakang saja. Ya, atur tempatnya ya. Gabung dengan kelompoknya. Atur saja ke belakang. Ya. Ya, gitu. Nah, sekarang kelompok 2 ada Abdul Muin, Ulda Ramadhani, Zainab dan Muin. Susan, Muin, Ulda Ramadhani dan Zainab. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya. Nah, silakan. Muin, Susan, Ulda. Di mana saja di tempatnya kalian atau sebelah sini saja? Ulda. Situ saja, situ saja. Ya. Kemudian kelompok 3 dengan namanya Citra Tasya, Andini, Nadia Aisyah, Dina, Safir dan Zidan. Kemudian kelompok 4 Abi, Lestari, Fajar dan Kita. Jadi sudah berdasarkan kelompoknya ya. Nah, sudah berdasarkan kelompoknya, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 3 tadi. Ini kelompok 4. Ini kelompok berapa ini? 1 dan ini kelompok 2. Gitu ya. Jadi silakan kalian berdiskusi untuk mendiskusikan permasalahan lingkungan hidup. Nah, jadi tadi kalian sudah lihat video pembelajaran ya. Nah, video pembelajaran 7 permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Nah, silakan cari dan dijawab di situ saja dia punya jawaban ya. Nah, silakan kalian berdiskusi. Apabila ada yang kurang jelas, nanti akan Ibu bimbing kalian. Nah,
silakan. Tulis nama kelompoknya ya. Nah, sini ada nama kelompoknya. Ya. Nah, sudah mengerti? Nah, ya. Ini berdasarkan tadi, silakan kalian. Ya, yang ini kelompok berapa? Ya, sini tulis nama kelompoknya ya. Dan kelompok kita sudah. Silakan kalian cari dari berbagai sumber ya. Entah kalian lihat dari internet, ada juga bahan ajar yang sudah dibagikan ke kalian. Nah, itu dilihat di situ. Sudah? Ini sudah? Nah, tadi kan kalian sudah lihat video pembelajaran. Nah, kalian nanti cari informasi apa yang kalian dapat tadi dari video pembelajaran tadi. Terjadi ada? Iya, ada berapa tadi permasalahan kalian tulis? Ada kalian tulis? Nah, itu. Nah, kemudian kalian lihat lagi petunjuknya di sini dari informasi tersebut. Ada linknya, silakan kalian buka saja yang tadi di nomor. Sudah? Sudah mengerti semua ya? Sudah. Silakan dilihat itu petunjuknya ya. Iya. Silakan diskusikan sama teman kelompoknya ya. Nah, apabila ada yang tidak mengerti nanti ibu ini kalian. Nah, jadi dari video pembelajaran tadi kan kalian mendapatkan informasi tentang apa tadi? 7 permasalahan lingkungan hidup. Itu kalian tulis. Permasalahan ini kemudian kalian diskusikan. Kalian diskusikan ya dengan temannya kalian. Silakan cari literaturnya dari bahan ajar yang ibu bagikan, kemudian dari searching di Google juga ya, di YouTube tadi.
tuh. Nah, jadi kalau sudah selesai ini, kalian kan sudah jawab ya pertanyaan yang berada di LKPD. Kemudian selesai, kalian satu-satu mempresentasikannya di depan kelas. Sekarang ini kan diskusi kelompok, diskusi kerjasama ya. Mungkin cari ya. Ya. Jadi semuanya maju berdasarkan kelompok masing-masing. Dari sini siapa yang presentasi? Ya, Lestari di kelompok 3 ada? Sudah. Kelompok sini siapa? Keis bisa? Bisa kayak. Ya, nanti kelompok ini menangkap ya. Kemudian sebelah sini udah. Ya, udah. Oke. Jadi nah, silakan dijawab ya. Setelah kalian dapatkan tadi informasi apa, kemudian dicatat semua ya permasalahan-permasalahan yang sudah kalian temukan. Nah, dan kalian sekarang jawab pertanyaan yang berada di LKPD. Jadi dari informasi tadi yang kalian akan melalui video pembelajaran, kalian mendapatkan permasalahan apa ya? Nah, sudah kalian tentukan. Kemudian silakan kalian jawab pertanyaan yang berada di LKPD itu. Nah, bagaimana dampak dari permasalahan lingkungan hidup tadi kayak banjir? Nah, kemudian apa lagi tadi? Sungai apa? Sungai yang tercemar akibat penumpukan sampah, bagaimana juga dampaknya? Jadi 7 permasalahan lingkungan hidup tadi, perhatikan dulu ya, perhatikan dulu. Nah, jadi 7 permasalahan lingkungan hidup tadi, kalian jawab LKPD-nya nomor 2 dampaknya di situ. Jadi dicarikan satu-satu dampaknya ya. Kayak 7 permasalahan, 7 juga dampaknya. Nah, kemudian bagaimana cara nomor 3 itu bagaimana cara untuk melestarikan atau upaya apa untuk melestarikan lingkungan hidup tadi ya. Bagaimana caranya melestarikan lingkungan hidup? Upaya apa? Iya, dampak yang pertama ya. Ini permasalahan. Oh, dampak upaya. Nah, iya. Ini dampaknya. Langkah-langkah atau upaya yang perlu dilakukan. Ya, upayanya. Kemudian sini, kalau masih ada tindakan yang lain, bisa. Nah, kemudian di sini tulis kesimpulannya. Kesimpulannya di sini.
Ya. Jadi kalau sudah selesai, bisa dipresentasikan sudah ya? Iya, boleh saja. Boleh saja. Iya, banyak dicatat. Waktunya 10 menit lagi ya. Baru kita presentasikan satu-satu di depan. Apa? Nah, jadi waktunya 10 menit lagi kita presentasikan di depan ya. Kelompok 3 sudah? Kesimpulan itu kan kesimpulannya semua. Nah, itu sudah mengerti ini data. Jadi kita dan baru bilang, kalau saya ini sudah sampai mana? Waktunya 8 menit lagi. Tidak bisa pakai sorong-sorong begitu. Karena ini ibu nilai ya, ibu nilai. Jadi ibu nilai kekompakan kalian itu kalian tunjukkan dari kelompoknya kalian. Kelompok 3 harus kompak. Ya. Sudah ya. Sudah jelas di situ ya? Nah, jadi waktunya 5 menit lagi dan setiap kelompok maju perwakilan untuk mempresentasikan di depan. Jadi siap-siap kelompoknya untuk menanggapi dari pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain. Nah, seperti Ibu contohkan, kelompok 3 yang maju, jadi kelompok 1, 2, dan 4 silakan menanggapi. Begitupun sebaliknya ya.
siap? Kelompok 3 bagaimana kabarnya? Kelompok 3? Aman ya? Berarti sudah mengerti semua. Oke, sudah sementara. Nah, jadi nomor 3 itu disimpulkan semua ya, mulai dari informasi yang kalian dapatkan tadi. Informasi apa yang tadi kalian dapatkan melalui 3 pembelajaran. Kemudian yang pertama, bagaimana dampak atau bagaimana dampak dari permasalahan lingkungan hidup tadi. Nah, itu kan secara berkelanjutan. Nah, kalian dapat informasi permasalahan lingkungan hidup tadi, kemudian dampaknya bagaimana. Dan yang terakhir adalah yang ketiga itu upayanya kalian untuk melestarikan lingkungan hidup itu. Kalian melakukan apa saja? Itu ya. Dan yang terakhir adalah disimpulkan semua, mulai dari informasi yang kalian dapatkan, kemudian dampaknya yang terjadi apa dari permasalahan lingkungan hidup tadi, dan yang terakhir adalah bagaimana upayanya kalian untuk melestarikan lingkungan. Dan yang terakhir disimpulkan semua, ya. Kelompoknya Andi ini sudah. Waktunya sisa 3 menit lagi. Ini sudah mengerti sudah? Jadi nomor 3. Siapa yang sudah siap? Waktunya sudah habis. Silakan maju. Nanti saya datang. Perwakilan dari kelompok berapa dulu? Siapa? Siapa yang siap? Sudah? Zidan? Belum. Lagi 1, 2, dan 4. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Dari jawabannya kelompok teman kelompoknya kalian tadi yang menyajikan hasil. Ada yang belum jelas? Silakan ditanyakan. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Kelompok lain. 1, kelompok Abil. Ada yang ditanyakan? Ya, Abil. Silakan untuk memberi tanggapan atau pertanyaan ya dari kelompok yang menyajikan hasil. Silakan Abil. Berdiri Abil. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
video pembelajaran ada orang yang membuang sampah ya. Nah, jadi bagaimana upaya untuk melestarikan lingkungan hidup tapi di bagian pencemaran tanah? Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup kayak orang tadi membuang sampah? Jadi kan itu kan pencemaran tanah. Bagaimana jawabannya Zidan? Yang pertama itu tidak membuang sampah sembarangan. Ya, Jadi jawabannya. ketika kalau ada pencemaran tanah kan kayak sampah begitu kita bisa mendaur ulangnya. Ya, semua ulang. Silakan berikan aplaus kepada kelompok. Masih ada lagi yang bertanya? Tanggapannya? Ada lagi? Kalau begitu Ibu akhiri dan Ibu suruh lagi kelompok yang lain untuk berdiskusi untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan tutup Zidan. Ditutup dulu. Tutup. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain lagi. Ya, bismillah. Kelompok 2 akan mempresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Siap-siap wabarakatuh. ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lestari. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Dampak kerusakan hutan yang pertama, menebang pohon membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan memicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Ya, kemudian Dampak pencemaran sungai, membuang sampah di sungai akan menimbulkan penyakit. Dampak banjir mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka serius. Dampak pencemaran udara memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Dampak penurunan keragaman hayati, kehilangan spesies dan ekosistem yang penting bagi keseimbangan lingkungan. Dampak pencemaran tanah dapat menyebabkan tanaman sulit tumbuh, mengandung racun, dan dampak buruk pada kesehatan tubuh bila dikonsumsi. Yang terakhir, dampak sampah yang menumpuk, mencemari air sungai, pembuangan limbah, sampah juga dapat menghambat proses air tanah. ya, kemudian Upaya melestarikan. Upaya melestarikan pencemaran sungai yaitu menanam pohon, tidak membuang sampah di sungai. Upaya melestarikan kerusakan hutan, kita dapat menanam sejuta pohon, tidak menghabiskan. Kesimpulannya, kita harus menjaga lingkungan hidup dengan cara tidak menebang pohon secara liar dan membuang sampah sembarangan. Ya. Jadi berdasarkan kelompok berapa ini yang tampil 2, 4, silakan tanggapi. Berikan tanggapan kepada jawaban atau hasil diskusi dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 3, 1 dan 4? Zidan, ada yang ingin tanyakan? Silakan berikan tanggapan kalian bagaimana? Apakah berbeda dengan hasil kalian? Bisa kalian tanyakan tanggapannya apa, tanggapannya apa? Kelompok sana 2. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah jelas apa yang disajikan teman kelompoknya kalian dari kelompok berapa ini? 4. Sudah jelas? Sudah. Silakan berikan aplaus kepada temannya kalian. Maju lagi, kelompok berapa lagi? 1. Kelompok 1 maju. Mana kelompok 1? Ya, maju. Ya, langsung maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 7 permasalahan yang ditayangkan tadi, yaitu pencemaran sungai, kerusakan hutan, banjir, pencemaran udara, penurunan keragaman hayati, sampah yang menumpuk, pencemaran tanah. Ya, bagaimana dampaknya? Iya.
Dampak pencemaran sungai. Air sungai tercemar yang dikonsumsi bisa menyebabkan penyakit. Dampak kerusakan hutan, penebangan pohon secara liar. Dampak banjir, kerusakan properti, rumah, bisnis, infrastruktur. Dampak pencemaran udara, gangguan pernapasan, pilek, sesak napas dan dampak sampah yang menumpuk, merusak lingkungan dan memberikan dampak buruk. Dampak pencemaran tanah, menyebabkan tanaman sulit tumbuh. Dari permasalahan lingkungan hidup tersebut, silahkan diskusi kepada teman kelompok kalian dan tuliskan jawaban kalian. Langkah-langkah upaya apa yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Menghemat energi. 3. Menanam pohon. 4. Mengurai sampah. Ya, perhatikan teman kelompoknya. Perhatikan pandangan semua ke depan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Yang pertama, dampak ya. Dampak dulu, dampak. 7 permasalahan lingkungan hidup. Ya. 1. Permasalahan pencemaran sungai. 2. Kerusakan hutan. 3. Banjir. 4. Pencemaran udara. 5. Penurunan keragaman hayati. 6. Sampah yang menumpuk. 7. Pencemaran tanah. Dampak pencemaran sungai ketika sudah terjadi pencemaran air sungai menjadi tidak berkualitas. 2. Dampak permasalahan kerusakan hutan adalah kehilangan sumber makanan. 3. Munculnya penyakit Ketersediaan air bersih. ketersediaan air bersih menipis, memicu terjadinya gangguan pernapasan, mengancam Ke Ibu. Nah, jadi Ibu akan mari kita sebutkan bersama ya bahwa hasil dari pengamatannya kalian tadi sudah bagus jawabannya kalian. Kalian sudah menonton video pembelajaran, mendapatkan informasi 7 permasalahan lingkungan hidup ya yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana dampaknya? Dampaknya tadi adalah air sungai tercemar, kemudian tanah juga, kemudian banjir tadi juga, terjadinya banjir, tanah longsor ya. Nah, kemudian bagaimana upaya untuk melestarikan lingkungan hidup? Dengan cara kita tidak menebang pohon, melakukan namanya reboisasi, penanaman pohon, kemudian melakukan daur ulang sampah ya. Nah, itu yang akan kita lakukan untuk mengatasi atau upaya melestarikan lingkungan hidup. Nah, sekarang kalian Ibu bubarkan tempatnya di tempat masing-masing. Dan sampai di sini. Tuliskan namanya ya. Tuliskan namanya. Kemudian kemudian yang dikumpulkan ke Ibu. Ya,
Dua. Apa saja yaitu biotik dan Abiotik. Biotik terdiri dari apa saja berdasarkan tingkat organisasinya? Yang pertama adalah individu. Yang kedua adalah populasi. Yang ketiga Komunitas. keempat Ekosistem. dan yang terakhir adalah biosfer. Nah, sedangkan berdasarkan peranannya terbagi menjadi tiga. Apa saja? Produsen, konsumen, dan pengurai. Ya. Sedangkan abiotik terdiri dari ada udara, kemudian yang kedua Suhu. matahari, Air. tanah. Dan informasi dari video pembelajaran yang kalian sudah nonton tadi, bahwa kesimpulannya kalian mendapatkan 7 informasi ya, permasalahan lingkungan. Dan upaya apa saja dampaknya bagaimana? Maka terjadilah yang namanya tadi banjir. Bagaimana banjir tadi? Ini dampaknya bagi kehidupan kita. Nah, rumah bisa hancur, rusak. Kemudian penebangan pohon, ekosistem dari hewan yang berada di habitat tersebut menjadi terganggu. Dan bagaimana caranya kita melestarikan lingkungan hidup? Yaitu dengan kita melakukan penanaman pohon, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian mendaur ulang kembali sampah yang masih bisa dipakai atau didaur ulang. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajarannya kita hari ini. Sampai di sini ada yang tidak dipahami? Sudah jelas semua? Nah, sekarang Ibu akan memberikan post test, ya. Post testnya di sini kalian jawab. Sudah? Pembelajaran hari ini Ibu anggap kalian sudah mengerti semua, ya. Mulai dari tadi kita mempelajari lingkungan hidup, kemudian Ibu menyajikan video pembelajaran permasalahan, kemudian kalian melakukan diskusi. Jadi pembelajaran hari ini dapat kalian pahami. Nah, jadi anak sekalian, untuk pertemuan berikutnya kita akan ketemu di hari Rabu jam 10 ya, seperti ini. Nah, jadi pertemuan kedua adalah materinya tentang pencemaran lingkungan. Nah, jadi Ibu meminta ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini. Sidang. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi nanti kita akan bertemu pertemuan kedua berikutnya ya, hari Rabu jam 10.
10. Ibu akhiri.